Pertempuran melalui surga, bab 1077, kemajuan. Xiao Yan tidak terburu-buru meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar mempersiapkannya, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah 1 bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai tingkat bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang Douzong 8 mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang mengetahui jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, meskipun Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Oleh karena itu, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, Tuan menjadi dari aliran Dewa Jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan 1 item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Esensi darah yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak cukup. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk mencerahkan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk mengirimkan tubuh ini kemungkinan besar berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa mewujudkannya sesuai keinginan hatinya. Tentu saja, karena dia takut membiayai semuanya sekaligus akan menyebabkan lonjakan dan akhirnya mempengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao Yan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Douzong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki Douqi murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang memanah, Xie Bian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api di atasnya. Sesekali, matanya melirik Xiao Yan yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiao Yan, mengingatkan ingatannya. Dia ingat adegan pertarungan dengan 10.000 Scorpion Gate di Kekaisaran Chu Yun saat itu. Pembawaan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di mata yang indah, kemajuan.
Fenomena yang tidak biasa ini tidak terdengar bagi Little Fairy Doctor karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai bintang 3-4 Douzong saat itu. Meskipun poison spot yang telah terbentuk dari semua dokinya telah menyebabkan Xiao Yan menderita sedikit, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Douzong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan Doki di dalam tempat racun setan, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebaliknya, dia meningkatkan hisap. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun tersebar di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini bercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Douzong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiao Yan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh ciuman itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang tiba-tiba melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya yang melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara, embusan, saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi energi. Cahaya di dalam mata Xiao Yan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggamnya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douzeng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus menggunakan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang, Xiao Yan menyerap. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil menjaga kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu yang seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, aku tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak,
menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Mari kami tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah." Dokter peri kecil tidak menyuarakan pendapatnya atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan, banyak hal yang merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang menggali ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong, ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengarnya. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong, apalagi Feitian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan Sky Poison Dragon Scorpion Beast sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zun Ze memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak.